Siapa rajanya iman? Kanjeng Nabi Muhammad. Harus ketemu ahlinya. Tidak bisa sendiri. Makanya penerus Nabi Muhammad tidak akan putus. Nabi Muhammad wafat, bebas, tugasnya sudah selesai. Turun sahabat tabi'in terus. Kalau di zaman ini tidak ada orang yang menanamkan iman, tidak ada orang yang benar imannya, nggak ada. Syekh Mursyid meninggal dunia, yang ditanamkan sudah meninggal dunia, tidak ditanamkan lagi. Ya apa? Kenapa? Tidak ada orang yang imannya benar, nggak ada. Makanya Syekh Mursyid ada. Selama Syekh Mursyid masih hidup, nggak bakal kiamat, ada terus. Orang Suriah yang ngomong Abah Anom tidak ada penerusnya, jadi kiamat. Sama aja berdoa kiamat besok. Betapa kita bersyukur. Kalau Abah Anom tidak bisa mencetak muridnya jadi sepertinya, guru gagal. Terus ada yang jadi. Alhamdulillah, syukur. Makanya kita dimelekin oleh Allah untuk bisa melotot, mau ikut kepada penerusnya. Orang lain berpikir Abah Anom tidak ada penerusnya. Justru kita berdoa, Tuhan, Abah Sohati ngedoa. Yang bising liar, nyari mursyid, bising liar. Udah nunggu. Tuturkan wae ajengan daun. Begitu. Jadi sabda dulu. Jadi awal kalau ngomong kalau ketemu Abah Anom bilang ini. Dulu Abah Anom lagi masih sehat. Ngomong ke Iwan Betul Haripin. Nanti suatu saat belum tentu Abah Anom ngomong nunjuk penerusnya pakai data otentik. Nih penerusnya. Kata Abah Sodik, kalau takut pusing nyari mursyid setelah Abah Anom, ikut saja kepada ajengan Gaos. Kenapa Abah tidak nyebutin ajengan Gaos itu mursyid ke-38? Aku suruh adapkan Abah Anom itu masih hidup. Kalau Abah Suhandi takut tidak punya umur, tidak ada umur, ngomong selama hidup, nanti kalau Abah udah meninggal dunia, orang tua bingung. Pasti ada bingung, saya bingung. Siapa ya penerus mursyid Abah Anom? Bingung. Makanya Abah ngomong, tidak nyebutin ajengan Gaos mursyid, tidak sul, ada berarti tidak santun. Kan Abah Anomnya masih ada, masih hidup. Ini mah kalau pusing liar ya gitu. Ikut saja ke ajengan Gaos. Alhamdulillah. Ikut semua, tidak ada satupun orang Put Arifin yang tidak ikut semua. Ikut saya, selamat. Gitu. Padahal kalau bicara begini, lu tahu nggak penerus Abah Anom siapa? Nggak tahu. Jadi kan tahu, udah gitu. Ya nggak boleh. Sul ada, nggak kayak umat sekarang. Maaf Kiai ya, kayaknya kita akan berseberangan pendapat. Saya sudah mau ikut Abah Jakat pasti ke 39. Oh sebelum Abah awas masih sehat gitu sulah. Jangan didengar dong. Biarpun iya misalkan nggak boleh. Abah Suhadi bilang nggak nyebutin ajengan Gaos mursyid, enggak. Karena abahnya masih hidup. Cuman Abah Suhadi akan melihat nanti Abah Anom meninggal dunia, nggak bakal nunjuk, nggak tahu nih. Liar tak iwan. Putu Arifin sudah dikasih bekal. Kalau kita nanya, Abah ajengan Gaos mursyid, jangan nggak boleh ngomong. Saya juga nggak nanya dia. Begitu terjadi benar kami, kita ngariweh dan pagi ada yang ngomong ke saya, kata Abah Suhadi itu tadi saya udah cocok di hati, udah dibina. 2008 ketemu Abah Awas, langsung mahabah, Abah Awas senang ke kita, sudah saya 2010, 2011 Abah Anom meninggal dunia, sudah dekat, sudah diatur. Abah Suhadi meninggal, ketemu aja yang Gaos, kata memang sudah diarahkan guru begitu. Contoh gitu. Alhamdulillah kita orang lain mau bingung. Kita mah tidak pernah bingung betul arifin mana. Sekarang juga tidak bingung. Alhamdulillah. Jadi iman itu harus ada yang menanamkan. Yang nanamin itu bukan abal-abal. Kata abal-abal kalau cuma bikin ingat kepada Allah bisa. Coba aja orang begini, Allah
Allah itu nggak bisa. Orang Kristen aja Yesus. Ingat Yesus? Kalau cuma dibikin ingat yang mahal itu mengusulkan ruh ke Allah. Musik banyak. Abah Suhandi memperdalam 23 torikot. Berat syarat mendapatkan torikot. Kata Abah Suhandi, kalau sekedar dibikin ingat kepada Allah, bisa musiknya kan. Tapi mengusulkan ruh sampai kepada Allah. Kata Abah Suhandi, demi Allah, tidak ada mursyid yang Abah ikutin 23 mursyid melebihi Abah Sepuh. Abah Sepuh mursyid yang paling usul. Menurut Abah Suhandi, orang yang senior yang hidupnya dicurahkan hanya untuk riadah. 60 tahun mempelajari toriko. Bukan kayak kita tukang tidur, bukan. Sudah tidak tidur ibadahnya nggak berhenti. Kalau kita mah nggak bisa dirujukan. Saya memperdalam 5 toriko. Surya layak paling hebat. Lo 5-5-nya tidur nggak bisa dirujukan. Ini mah orang senior lah. Sudah usul punya pilihan. Makanya ngomong ke saya. Kata beliau, tapi ingat ya, guru Abah Sepuh. Abah diperintah oleh Abah Sepuh ikut Abah Anom. Itu, bro. Sahabat penerus ini. Siapa penerus saya? Kata Abah Sepuh. Nanya, 60. Mubarak waktu tadi, Mubarak waktu tadi. Tidak ada jawaban. Sudah mana di bro, jawaban. Ya, gitu. Abah Suhandi, tuang putus. Gitu kata Abah, tuang putra Abah Sohib, tuang putra Sohib. Jadi artinya putranya Abah Sepuh namanya Sohib, Abah Anom. Gitu. Sudah tahu dia siapa? Gitu. Orang-orang banyak yang menghina Abah, tidak mungkin. Karena kalau musik nggak kelihatan keren kayak kita. Abah Anom keren. Dulunya waktu diangkat orang itu menghina. Apa kata orang-orang? Kata Anu, diajar ngajarin aing, aku mursyid. Oh, mana yang mursyid pakai kaos oblong, pakai celana komprang, ngaji di mana? Menghina, ulah. Menghina, karena sosok Abah Anom, sosoknya tidak seperti orang awak tuh. Tidak begini. Dihina juga senyum. Musik monggo adigung bisa terbang juga diukur. Itu juga orang bisa kayak pada pelang pada yang keren orang. Karena bisa seperti itu menjago. Musik mah tidak merendah. Awak tuh bapak kita. Sodakoh 10.000 ke 10.000. Musik mah 200 juta asal cari sodakoh. Paling merasa paling pelit. Kita mah orang pelit. Kalau orang pelit mah sodakoh 100.000 enggak lupa ingat namanya boleh berdiri banyak. Oh ingat aja. Ahli sodakoh mah amal apa ya? Saya bukan pernah bikin amal. Dulu saya ditolong bapak, tolong apa ya? Udah lupa amal soleh lu. Orang pelit mah ingat. Ini tong hayang dibantu berjelama korek. Ingat lagi jadi ungkit bayar itu. Itu kata Abah Suhandi, Abah Anom itu banyak gelar keluarga. Yang mana Abah Sepuh tidak mampu mengikuti gelar Abah Anom. Jadi Abah Anom gelar. Kalau mau adu bangga harusnya Abah Suhandi banggain Abah Sepuh. Enggak, ini nilai kenyataan, ini buktinya. Abah Anom lebih banyak gelar. Jadi wali itu gelarnya ada 5, ada 10. Abah. Kata Abah Suhandi, bersyukur dan paling bersyukur murid yang hidup di zaman Abah Anom. Karena Abah Anom mengangkat muridnya jadi aulia Allah semudah membalikkan tangan. Abah Sepuh mesti riadoh dulu. Abah Anom tidak riadoh kalau mau balikin tangan jadi wali. Kata Abah Suhandi, pesan untuk saya dulu. Alhamdulillah. Itu. Masa ia orang sehebat itu tidak punya penerus? Ya lo, itu mikir Abah Anom tidak ada penerusnya atau gagal. Kata Abah Suhandi, Abah Anom mengangkat wali seperti membalikkan tangan. Di zaman Syekh Tolah, di zaman Abah Sepuh, jadi wali riadoh dulu.
mah tidak riado, makanya tempat kholwat dibongkar, riado, tidak diajarkan riado yang berat-berat kayak zaman kita. Dikir saja. Tidak ada makomat, tidak ada suluk, dikir saja. Kurang mah dikir. Jadi wali tidaknya apa? Apa kata kamu? Urus dunia. Kalau tidak diurus oleh kita, diurus kafir. Anak cucu kita mau dibawa kemana? DPR kafir, bank kafir, semua kafir. Anak cucu kita mau kemana? Urus oleh kita. Yang penting dipikirkan. Oh, gitu. Masalah jadi wali, alah, apa-apa. Saking bersyukur hidup di zaman. Siapa yang paling bersyukur? Keterangan hadis Nabi. Ini ada dua pendapat. Kata Rasulullah, siapa yang hidup di dua zaman kurun dalam kepemimpinan, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau kita hidup di zaman Abah Anas, maka sudah punya guru hebat. Hidup lagi di zaman Abah Anas. Didoain satu wali saja udah mustajab, ini mah dua. Di zaman Abah Anas diusulkan sama Allah, sekarang diusulkan lagi. Maka orang-orang yang hidup di dua zaman kurun ini mendapatkan dua pahala yang tidak akan terlampaui di zaman ini. Ya. Orang yang berguru di zaman Abah Anas dengan yang di zaman Abah Anas ikut Abah Anas itu beda dikit. Makanya orang di zaman Abah Anas ikut Abah Anas gede ujian. Kita mah tidak diuji, mau aja. Oh, kamu udah dikasih double pahala, dua doa. Satu wali aja udah luar biasa, dua. Apalagi akeh tiga, Abah sepuh, Abah. Tapi untuk ngakuin Abah Anas berat juga. Oh, kan? Mungkin kebanyakan doang kalau tiga. Iya, murid Abah sepuh yang hidup paling di 3 kurun ya. Untuk ngakuin Abah Anas berat dulu. Doa dua Abah sepuh, Abah Anas juga ya. Luar biasa 3 kurun jarang, maka disebutkannya 2 kurun, 3 itu jarang. Tapi ulama yang kedua menafsirkan bukan guru, tapi siapa seorang laki-laki yang mempunyai istri yang mendukung kesolehan suaminya di jalan Allah, dia mendapatkan 2 pahala. 1 dirinya, kedua dukungan istri. Mas, bapak mau mana kipas? Oh, bapak tuh nuhun. Bapak tuh buka duit, jual emas mama. Nah itu teh kedukung. Mah mau mana kipan jung. Kene dagang mama menungguan warung, bapak mau mana kipan jung maka itu teh orang yang mendapatkan 2. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia bagi seorang laki-laki yang senang ibadah, yang didukung oleh istrinya. Laki-laki itu menangis bahagia itu 2 kali. Laki-laki